Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan menyimak salah satu video yang menurut saya sangat menarik untuk kita tonton, di mana dalam kesempatan kali ini ada salah seorang ataupun gerombolan pembenci Pak Jokowi yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemburu ijazah Jokowi akhirnya diusir dari salah satu ruangan karena melakukan konferensi pers tidak pada tempatnya. Dan anehnya, dalam konferensi pers tersebut ada salah seorang yang kemudian mengatakan bahwa seharusnya pihak kepolisian tidak terburu-buru merespon laporan yang dilaporkan oleh para pendukung Pak Jokowi. Waduh, apakah ini tanda bahwa mereka sedang dalam kondisi panik, mereka sedang dalam kondisi ketakutan sehingga mereka melarang pihak penegak hukum untuk merespon laporan yang dilaporkan oleh para pendukung Pak Joko Widodo. Dan juga ada pernyataan yang sangat menohok dari Bung Ahmad Kodari yang kemudian membungkam omon-omon ataupun narasi fitnah yang dilontarkan oleh barisan pembenci yang menggugat terkait tentang ijazah Bapak Joko Widodo. Waduh. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, sahabat-sahabat silakan tekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Republik Indonesia tidak buru-buru ya seharusnya untuk menerima laporan tersebut. Waduh. Orang tersebut mempunyai legal standing untuk bisa melakukan pelaporan ya, karena pada dasarnya kita sudah paham beberapa hari menjelang pelaporan tersebut ya, pihak kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo sendiri mengatakan terindikasi ada 4 orang yang akan dilaporkan dan itu menyangkut pencemaran nama baik. Jika bicara 4 orang yang akan dilaporkan dan di sana ada inisial RS. Nah, apakah ini merupakan suatu Roy Suryo atau Rismon Sianipar? Itu memang sudah merupakan fakta demikian adanya. Sudahlah Bu, sudah kepanjangan. Kita pun tidak ingin sudah diusir kan? Ini ya, karena memang hal demikian itu tidak boleh sebenarnya. Karena kita sudah baik-baik ya kan, seharusnya tidak. Udah Bu tuh. Kami mengatakan semoga dengan datanya kami ke DPD ini, insya Allah akan ada jalan keluar. Ini kentara muka-muka panik yang diperlihatkan oleh mereka ya. Terjadi hal-hal abuse of power. Udah diusir itu. Lagi berkuasa. Demikian semangat, kita akan tegakkan hukum dimanapun berada ya, bagaimanapun hukum adalah panglima. Demikian. Semangat terus Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pindah. Kita lanjut. Kita pada siang hari ini. Sekian bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panik ya tuh. Ijazah Jokowi palsu. Sekarang Bapak Jokowi bawa ke ranah hukum, sudah dilaporkan. Lihat aja nanti. Cuman saran saya yang terbaik, kalau nanti sudah diketok palu, terbukti pemfitnah itu salah, saya sarankan jangan dipenjara di Jakarta. Waduh, terus di mana? Buang ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan kan. Oke. Nusa Kambangan loh, ngeri kali. Kasihan kali ya kan. Oke Bang. Panjang-panjang Bapak mengatakan ada orang spesial. Oke, kami sangat bekerja sama untuk itu. Itu orang-orang yang lagi ngomong itu, yang juga protes tentang ijazah Jokowi ini adalah orang-orang yang barisan sakit hati. Kemarin kala Pilpres, jadi tidak bisa move on. Gagal move on. Saya punya kawan-kawan tuh. Saya pernah ikut di barisan mereka. Saya tahu itu. Pak Joko Widodo. Karena saat ini saya berasa bahwa Pak Jokowi ada di pihak yang benar. Jadi wajar kalau mereka barisan sakit hati, pinginnya protes. Jadi dia lagi. Sebelum abah mereka jadi presiden, pasti mereka tidak akan pernah diam. Jadi mungkin mereka ingin jagoannya harus menang. Nah, ini adalah target dan tujuan mereka agar Gibran. Tapi susah sih kalau semacam Anies ini bisa menang. Jangan jadi wakil begitu maksudnya, wakil presiden. Kalian dikacau ya. Dibandingkan sama Anies tuh. Posisinya lebih baik atau ada opportunity yang terjadi ketika Prabowo itu pecah dengan Jokowi, ataupun memang karena memang punya residu ketidaksukaan kepada Pak Jokowi yang dari dulu sampai sekarang itu nggak
nggak selesai-selesai gitu. Dendam Kan kesumat. balik lagi Dendam contoh kesumat. soal ijazah palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gajah Mada dan ijazahnya palsu gitu. Dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu gitu. Walaupun Gajah Mada udah mengatakan ini asli. Teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya. Emang kuliah di agak Gajah lain Mada, ya lalu kemudian mereka. dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Ini Gajah Mada bos. Ini Gajah Mada, Bos. Saya sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Waduh, agama ya kan. Sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Kalau Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Betul. Ijazah Mr. Ju juga. Dan ijazah saya juga. Iya. Rasanya nggak mungkin orang ya kuliah di Gajah Mada, nggak kuliah di Gajah Mada lalu keluar ijazahnya, rasanya Tapi nggak kenapa mungkin. ada yang bilang, nih kayaknya Pak Jokowi juga mengentertain nih kemarahan orang ini dengan tidak memirit-mirit bukti misalnya kan gitu. Harusnya kan Ada dua sih. kalau di-clearkan sejak awal kan Ada selesai dua. juga barang Pertama ini. begini, Pak Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Who the hell are you? Minta ijazah saya gitu. Apa dasar hukumnya? Betul, siapa Betul. mereka ya kan? Apa Siapa dasar mereka? legitimasinya? Dasar hukumnya Anda untuk apa? minta Legitimasinya apa? Tunjukkan ijazah saya. Emang itu pengadilan. Nah, kira-kira begitu. Itu satu gitu. Yang kedua ya bisa aja. Biar Pak Jokowi juga iseng-iseng gitu kan. Ini orang benci-benci saya, jarang-jarang saya. Tapi dengan isu ini ya yang dukung saya juga tambah banyak. Betul. Sorry Pak Jokowi. Itu pasti. Betul itu, Bang. Gitu. Jadi ya biarin aja orang mempersoalkan. Sekalian Pak Jokowi mengeksersis kembali Loh, otot-otot iya. politiknya yang udah lama kendur ini Bisa kan. aja. Bisa juga karena jahil aja, iseng aja. Jahil ya kan. Dan tunggu aja nanti waktunya. Kalau memang ini betul-betul dibawa kepada kasus hukum, ya saya nanti tunjukkan pada saatnya, pada waktunya, pada tempatnya gitu, bahwa ijazahnya itu memang asli gitu. Jadi ada dua aspek di sini. Pertama dia memang logika berpikirnya, Anda siapa? Gitu. Cacat Hak gitu Anda kan. untuk minta ditunjukkan ijazah. Iya. Ya, yang kedua, emang kurang apa tuh? Anda udah datang ke Gajah Mada. Anda sudah mendapatkan cerita dari teman-teman saya Ya, gitu. Betul. Nah, masih kurang apa gitu loh dasar untuk meyakini bahwa saya itu memang benar-benar kuliah di situ. Karena sampai alumni-alumni seperti Pak Amin Rais juga ikut tuh. Waduh, itu yang lebih kacau itu. Ya, tapi kalau saya pakai kacamata gini aja, buat saya sih rasanya nggak mungkin. S1 ya terutama ya. Iya, S1. Yang kuliah tiap hari. Ya. Yang teman sebangkunya tuh ketahuan ya kan. Kalau S2, S3 sih kita jarang, pasti bisa jarang ketemu. Jarang kawan. ketemu, Iya. atau misalnya S2 mungkin sebentar. Kalau S3 kan jarang ketemu. Tapi S1, kebayang nggak sih Iya, kita hampir kuliah tiap di hari universitas Setiap yang hari. besar, mapan, gede kayak Gajah Mada, terus kemudian tiba-tiba Anda bisa lulus, dapat ijazah Gajah Mada, lalu kemudian ya Anda nggak pernah kuliah, rasanya nggak mungkin. Tapi Nggak apa mungkin. Nggak Pak logis Jokowi itu. mendapatkan berkah atau manfaat politik ya dari Menurut saya iya. kekacauan ini? Menurut saya iya. Apa? Sebetulnya orang-orang itu terus membangun popularitas Pak Jokowi. Iya, secara tidak Mereka langsung. terus mempersoalkan ya. Emang nggak ditonton? Emang cuma ditonton oleh yang benci sama Jokowi? Ditonton juga kan sama yang cinta sama Jokowi kan? Ya. Nah, yang cinta sama Jokowi begitu dipersoalkan, reaksinya kan Itu nanti pasti mereka akan semakin sebaliknya simpati. dari teman-teman yang mempersoalkan ini. Betul banget. Lalu kok nggak percaya dengan kampus Gajah Mada? Nggak mungkin bahwa mereka-mereka yang teman-teman kalau Jokowi nggak pernah kuliah di sana itu bisa lolos gitu loh, keluar dengan ijazah itu. Sebenarnya kalau kita bicara politik kan selalu dua sisi, ada pro, ada kontra. Ya, Ada yang nggak suka tapi ada yang suka juga. ada juga yang suka. Sebenarnya ya, sebetulnya teman-teman ini justru makin memelihara pendukungnya Pak Jokowi itu. Saya baca begitu. Justru di grup yang pendukungnya Pak Jokowi, wah dasar nih orang-orang nggak selesai-selesai ya, nggak habis-habis ya, dasar kebenciannya Pak Jokowi. Udah Pak Jokowi Gitu. menikmati itu harusnya ya. Menikmati itu ya. Harusnya menikmati. Harusnya kalau manfaatnya ada kan. Toh kan itu Nggak, kita balik aja ke Tapi kan Pak Jokowi sekarang sudah bukan jawaban politisi ya. pertama, bahwa Anda itu nggak pada tempatnya dan harusnya penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan itu lebih dari cukup untuk membuat Anda itu
ya menerima gitu loh. Nah, Jokowi juga sama. Dia sudah tidak menjabat tapi exercising power. Itu buat saya fenomena yang hebat itu. Bukan sesuatu, ya itu bisa ditafsirkan macam-macam lah. Bisa jelek, bisa positif. Saya menafsirkannya positif itu. Kok bisa orang sudah tidak berkuasa exercising power? Itu. Ya karena balik lagi ke teorinya Gus Ulil sebelumnya, Dit. Mengakhiri kekuasaan tuh ya nggak ada ideologinya juga. Nggak ada. Kenapa harus pakai pola tertentu kan? Kalau sudah selesai ya tidak harus ke kebun anggur ini kan nggak saja perlu, kan nggak perlu, atau bangun perpustakaan kayak Pak SBY. Iya. Oke, ya itu Pak SBY. Tapi kan Pak Jokowi lain. Masing-masing orang punya hobi. Mantan presiden. Punya pola tersendiri. Kata siapa kebenarannya harus seperti Pak Habibie yang fade away dari politik gitu kan? Good point. Good point. Iya. Good point lagi kamu. Iya, almarhum ini. Ya kan? Satu pertanyaan sederhana dari saya untuk mereka. Sejak kapan klarifikasi dari institusi resmi seperti UGM dianggap tidak ilmiah? Apakah kita sudah sedemikian rupa terjerumus ke dalam era post-truth? Era di mana kebohongan dapat hati mereka sudah ditutupi dengan rasa benci yang sangat berkecamuk, dikalahkan oleh spekulasi dan hoax. Logika paling dasarnya begini. Kalau Anda ingin memverifikasi keaslian STNK kendaraan, Anda pasti datang ke Samsat, bukan ke tukang urut. Dan begitu pula, jika ingin memastikan keaslian ijazah, tentu kita mendatangi kampus yang mengeluarkan ijazah itu. Dalam hal ini, Universitas Gadjah Mada. Mereka lah satu-satunya institusi yang memiliki legitimasi untuk menentukan suatu ijazah itu asli atau palsu. Betul. Dan mereka telah menyatakan dengan tegas, ijazah Jokowi tersebut asli. Kalau Anda masih nggak percaya, ya mohon maaf, itu sudah bukan skeptis. Itu namanya ngeyel. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya kira cukup jelas apa yang kemudian menjadi tayangan video pada kesempatan kali ini. Di mana di awal video tadi para gerombolan pembenci Pak Jokowi yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemburu ijazah Jokowi itu tiba-tiba diusir keluar dari salah satu ruangan karena melakukan konferensi pers dan terlihat sangat panik, lalu kemudian mengeluarkan statement yang mengatakan bahwa seharusnya pihak kepolisian tidak terburu-buru merespon laporan yang dilontarkan oleh para pendukung Pak Joko Widodo. Dan apa yang kemudian menjadi pernyataan menohok yang disampaikan oleh Mr. Q atau Bung Ahmad Kodari, memang sebenarnya mereka agak lain ya. Karena pada dasarnya pihak UGM dan juga teman-teman kuliah Pak Jokowi sudah melakukan klarifikasi, mempertegas bahwa Pak Jokowi memang alumnus dari Universitas Gadjah Mada dan juga pernah bersama-sama dengan mereka kuliah. Artinya mereka meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli. Akan tetapi meskipun mereka mengatakan, mempertegas bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli, pasti mereka tidak akan mungkin bisa percaya karena mata hati mereka memang sudah tertutup dengan rasa benci, rasa dendam terhadap Bapak Jokowi dan keluarganya, sehingga yang terjadi setiap mereka berbicara pasti mereka akan selalu menyalahkan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka, sehingga muncul isu viral yang dideklarasikan oleh Purnawirawan Jenderal ini untuk mengganti Mas Gibran sebagai wakil presiden. Lantas mau kalian diganti sama siapa? Mau diganti Anies Baswedan? Waduh. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.